Baik, yang pertama persiapan lingkungan, itu memastikan lingkungannya bersih dengan pencahayaan yang cukup. Kemudian menutup sketsel untuk menjaga privasi pasien. Kemudian persiapan pasien. Baik, selamat pagi Bu. Pagi. Ibu siapa ya ini? Nunung. Baik, saya cek bilangnya ya. Boleh tahu tanggal lahirnya? 5 Agustus 2001. Alamatnya di mana ya Bu? Dongwaru. Baik, sudah sesuai. Baik, di sini pertama saya perawat Rukiat. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan VT jika pembukaan ibu sudah lengkap. Kita akan mempersiapkan untuk persalinan. Baik Ibu, apakah bisa? Ya, saya. Untuk persiapan perawat, di sini melakukan cuci tangan 6 langkah. Kemudian memakai handscoon dan juga memakai apron. Kita minta pasien untuk berbaring dan kita tekuk kedua lutut pasien dan bentakan. Setelah itu kita gunakan handscoon steril. Kita melakukan vulva hygiene, pastikan di dalam ruang sudah terisi 5 buah kapas di TT dan setelah itu pastikan sudah terendam dengan cairan antiseptik. Pertama, kita bersihkan labia mayora sebelah kiri dengan sekali usap. Lalu setelah itu kita bersihkan labia mayora sebelah kanan sekali usap dan kita buka labia mayor, bersihkan labia minora sebelah kiri sekali usap dan bersihkan labia minora sebelah kanan sekali usap. Setelah itu kita bersihkan bagian klitoris hingga vestibulum sampai ke anus sekali usap. Lalu setelah itu kita lihat apakah pada genitalia pasien ada luka, massa bercak darah dan cairan ketuban. Lalu kita masukkan jari pemeriksa ke dalam vagina pasien. Lalu setelah itu keluarkan, kita nilai cairan vagina pasien apakah ada lendir darah atau pendarahan. Lalu setelah itu kita buka labia mayor dengan tangan kiri dan kita jari telunjuk, jari tengah sebelah kanan masukkan ke dalam vagina. Setelah itu pindahkan tangan kiri ke atas perut bagian atas fundus, gunanya untuk menahan bagian atas. Setelah itu kita nilai serviks pasien, apakah serviks sudah mendatar atau belum, dan serviks apakah kaku atau lunak, dan pada bibir serviks apakah besar atau kecil, dan berapa pembukaan pada serviks. Setelah itu kita nilai keadaan ketuban pasien, masukkan lebih dalam keadaan jari, dan setelah itu jika sudah menemukan ketuban yang berbentuk seperti selaput tipis saat meraba, dan pastikan ketuban masih ada dan tunggu sampai pasien sudah merasakan his. Dan setelah itu kita presentasikan posisi pada anak. Kita tentukan posisi pada bagian anak. Jari kita pergi ke bawah simfisis dan gerakkan ke belakang. Setelah itu kita cari di mana letak ubun-ubun kecil dan ubun-ubun besar. Setelah itu kita tentukan turunnya kepala. Kita pastikan pada hot 1 kita memeriksa pinggir atas simfisis pubis. Lalu kita periksa bagian hot 2 ke tangan berada di pinggir bawah simfisis, dan kita periksa pada bagian hot 3 kita periksa sipina ischiadica, dan kita periksa hot 4 yaitu tangan berada di ujung coccygeus. Dan setelah itu kita tentukan ada atau tidaknya suksadenum dan berapa besarnya saput
suksadenum. Dan setelah itu kita periksa pada bagian anak yang menumbuh seperti tangan, lengan, dan kaki. Kaki tidak dapat diluruskan terhadap tungkai bawah dan tangan dapat diluruskan terhadap tangan bawah, dan jari kaki memiliki 3 tonjolan tulang, 2 buah mata kaki, dan 1 tumit. Tangan punya 2 buah mata tangan. Setelah itu kita periksa pada bagian panggul. Jika kepala terlihat sudah 5-6 diameternya, lalu tangan kanan dikasih duk steril untuk menyangga ke bagian kepala bayi. Setelah itu bagian tangan kiri menahan bagian simplicis pubis. Suruh pasien untuk bis. Lalu kepala bayi diarahkan ke bawah atau fleksi. Setelah itu lihat apakah ada lilitan tali pusat. Jika ada, jika bisa dilonggarkan, jika tidak bisa dilonggarkan, dipotong. Ya, selanjutnya yaitu biarkan bayi mengalami gerakan paksi luar. Selanjutnya tangan penolong berada di parietal. Untuk mengeluarkan bahu depan, kita akan melakukan gerakan superior. Setelah itu gerakan anterior ke bawah. Tangan kiri memegang tangan bayi sampai eksternal, lalu sampai kaki, lalu kunci ujung kaki, dan taruh bayi di perut ibu. Bersihkan semua bagian bayi selain telapak tangan. Selanjutnya di sini saya akan melakukan tindakan injeksi oksitosin dan pemotongan tali pusar. Yang pertama, lihat apakah perut ibu ada bayi atau tidak. Jika ada, posisi uterus akan menonjol setinggi pusar. Jika tidak, lakukan untuk injeksi oksitosin. Menggunakan spek 1 cc, lalu memasukkan obat dalam ampul. Setelah itu mencari letak lokasi yang akan diinjeksi, yaitu paha bagian luar 1/3 dengan cara menghitungnya 3 bagian, diambil tengah-tengahnya. Baik, sebelum diinjeksi akan diberi alkohol sweat terlebih dahulu. Injeksi ini dengan metode IM, yaitu intramuskular 90 derajat. Permisi ya Bu, kita aspirasi terlebih dahulu apakah ada darah yang masuk dalam spuit. Jika ada darah berarti salah, jika tidak ada darah menyuntikkan benar. Permisi ya Bu. Dekatkan alat ke ibu, kemudian tangan kiri perawat melindungi area perut, lalu klem. Tangan kiri perawat berada di atas perut, lalu kita bersihkan setinggi 3 cm, lalu klem. Setelah diklem, bersihkan, lalu klem kedua dari klem pertama setinggi 2 cm. Kemudian potong tengahnya. Selanjutnya penalian tali pusar yang bertujuan untuk mencegah perdarahan pada bayi. Itu tali pusar. Setelah selesai, lepas klem, lalu posisikan bayi pada dada ibu dengan posisi tengkurap. Posisi ini untuk metode IMD, yaitu inisiasi menyusu dini, selama 1 jam untuk merangsang ASI ibu. Selanjutnya adalah tindakan melahirkan plasenta.
yaitu yang pertama mengecek apakah plasenta sudah terlepas dari uterus dengan cara menekan symphysis atau uterus secara dorsokranial. Ketika ditekan, cek apakah tali pusat ikut bergerak. Jika ikut bergerak maka tali pusat masih menempel, jika tidak tali pusat maka sudah terlepas. Kemudian yang ketiga dengan cara menggetarkan uterus. Apabila digetarkan tali pusat sudah tidak bergerak maka plasenta sudah terlepas dari uterus. Kemudian yang terakhir suruh ibu untuk mengejan. Jika tali pusat ikut bergerak maka plasenta belum terlepas dari uterus. Kemudian selanjutnya pindahkan klem 5-10 cm dari vulva. Setelah itu cek kontraksi uterus. Jika uterus sudah berkontraksi, kemudian tarik bagian tali pusat perlahan. Kemudian jika tali pusat memanjang, pindahkan klem dekat vulva. Jangan lupa untuk tetap menahan uterus agar uterus tidak ikut keluar dengan secara dorsokranial. Kemudian setelah plasenta telah sampai di introitus vagina, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan gerakan memutar agar selaput tidak tertinggal. Setelah itu segera masas perut, masas uterus untuk merangsang kontraksi uterus agar tidak terjadi pendarahan. Kemudian periksa perdarahan pada vulva dan perineum, cek apakah ada robekan dengan menggunakan kasa. Kemudian setelah itu cek kelengkapan plasenta. Pastikan tidak ada kotiledon yang tertinggal di dalam. Jumlahnya sekitar 20 kotiledon. Juga pastikan selaput plasenta tidak sobek dan tidak ada yang tertinggal.